أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita dan orang tua kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Sarnubi Haji Amsin. Kita doakan semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa penuh dengan keberkahan dan dapat terus membersamai kita, amin ya rabbal alamin. Juga ketua DKM Bapak Markasan, ketua yayasan Bapak RW, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Subhanuddin, Ustadz Hasan Sajali. Semoga semuanya kita senantiasa berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa istiqomah di jalannya, senantiasa giat semangat menggali ilmu-ilmunya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita, sebagai pemberi syafaat nanti kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita nanti dapat berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita langsung ke Nabi kayaknya susah Pak ya. Kita cukup dekat sama orang yang dekat sama Nabi. Caranya gimana? Caranya adalah kita demen sama orang yang demen sama Nabi. Caranya gimana demennya? Ngikutin ajarannya, ngikutin apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Gimana caranya supaya bisa ngikutin? Ya kuncinya adalah ngaji. Nggak ada jalan lain selain ngaji. Kenapa? Karena ketika kita ngaji itu sebagai bukti bahwa kita demen ama ulama. Kan ada tiga tanda, dari Nabi terus ke ulama baru sampai ke kita. Makanya yusyarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan seseorang bersama orang yang dia cintai, yang dia demenin, yang dia sayangi. Nah, kita demennya ke siapa nih? Apakah kita demen kepada public figure yang ada di TV, atau kita demen kepada pengarang-pengarang kitab? Kita demen kepada ulama-ulama terdahulu, kita ikuti manhajnya, kita ikuti jalannya, kita ikuti metodenya, cara ulama-ulama terdahulu sampai kepada Allah, cara ulama-ulama terdahulu demen kepada Rasulullah. Gimana caranya? Caranya cuma satu Pak, yaitu ngaji, ta'lim wa ta'allum. Ngaji, nggak ada cara lain selain ngaji. Kenapa? Kuncinya di situ.
kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu ngaji. Nggak ada cara lain selain ngaji. Makanya ketika kita ngaji itu terhapus semua dosa kita. Kita baru melangkahkan kaki aja nih dari rumah, kita niat pengen sholat, habis itu mau ngaji, itu udah terlebur dosa kita, Pak. Duduknya kita pahalanya berlimpah ruah, cuma nggak kelihatan aja. Kalau kelihatan ya masjid ini penuh sama pahala. Itulah sesuatu yang nggak kelihatan memang seperti itu, jarang dibinatin. Pengen kita yang kelihatan aja, padahal yang nggak kelihatan itulah yang nyata nanti. Kalau udah jelas, kita kan sudah berikrar, amantu billahi, aku beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran. Ketika kita beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, Allah menyampaikan dalam Al-Quran ada pahala bagi orang yang beramal soleh, diantaranya ngaji. Berarti apa? Pahala itulah yang nyata, yang kita kejar-kejar, yang kita tiap hari kita kejar-kejar. Dunia itu yang kagak nyata. Mataul laibun wala lahun, tempat senda gurau, main-main. Nah itu kan, itu kalau kita benar percaya sama Allah dan mengikuti Al-Quran. Nih kita ikuti siapa? Allah, Al-Quran. Ya udah, kita giat ngaji, kita giat mengisi majelis ilmu, karena itu satu-satunya bekal kita, Pak. Itu satu-satunya bekal kita nanti menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau nggak ngaji mas, rasa-rasanya kita udah paling bener aja. Rasa-rasanya udah pokoknya nggak ada yang paling bener selain kita. Kalau nggak ngaji tuh Pak, bisa keras hati kalau nggak ngaji. Tapi kalau ngaji hati menjadi lembut. Oh, semakin kita ngaji semakin tahu, semakin kita menyadari kekurangan diri kita. Karena sejatinya manusia semuanya, saya juga sama, mempunyai kekurangan. Kalau kita ngaji, ayo sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita ingat, oh seperti ini. Kalau nggak ngaji mah ya udah begitu aja. Jadi susah. Jadi kalau ibarat kata ini mah bagaikan melukis di atas batu, susah. Kalau nggak ngaji mah ngukir di atas batu itu susah. Di atas air, ngukir di atas air itu susah, nggak bisa ngukir di atas air, susah. Tapi kalau misalnya kita terus ngaji bagaikan mengukir di atas batu. Sama seperti kalau ngaji dari masih kecil terus-terusan itu bisa diukir batu itu. Tapi kalau air susah. Kenapa? Udah kelamaan nggak ngaji. Ya, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap benar-benar memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani berbagai macam kewajiban yang diperintahkannya. Dan kewajiban itu nggak bisa kita kerjakan kecuali dengan ngaji. Itu banyak fadilah-fadilahnya, keutamaan ngaji itu, sampai orang yang ngaji itu senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Pak ya, amin ya rabbal alamin. Kita niatkan semuanya untuk istiqomah di jalan Allah, menggapai ridhonya, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Mubarakah, kita lanjutkan kajian kita, nasihat hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Min alamatin nujhi,
di antara tanda-tanda kebahagiaan, di antara tanda-tanda kebahagiaan, fin nihayati, di ujung kehidupan, itu ya, di ujung kehidupan. Apa? Ar-ruju'u, bermula kembali ilallahi, kepada Allah, fil bidayati, di permulaan. Gimana maksudnya nih? Tanda bahagia di hari akhir adalah kembali kepada Allah di awal kita lahir. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita pengen husnul khotimah, semuanya di sini pengen husnul khotimah Pak ya. Jadi supaya diringkas Pak ya, supaya Bapak gampang mencernanya. Jadi ternyata hikam itu sangat bermanfaat buat kita, dan ini yang kita pakai sehari-hari. Kita kan sering Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar dimatikan dalam husnul khotimah. Ini kan berarti selamat bahagia fin nihayah, di hari akhir, husnul khotimah itu. Tanda orang selamat bahagia di hari akhir adalah kembali kepada Allah di awalnya. Maksudnya apa? Kita pengen husnul khotimah, tiap hari kita berdoa husnul khotimah, habis kita berdoa kita masih melakukan maksiat. Nah, ini namanya nggak kembali kepada Allah. Jadi gini Pak, kalau kita pengen husnul khotimah, habis kita berdoa, ya Allah matikan saya dalam husnul khotimah, habis doa itu arruju ilallah, kembali kepada Allah. Mulai saat itu, mulai detik itu, atau sekarang kita habis ngaji nih, sekarang mulai saat ini, mulai detik ini, saya berjanji kepada diri saya berjanji kepada Allah tidak akan melakukan maksiat, tidak akan melakukan dosa, senantiasa melaksanakan kewajiban. Kira-kira kita udah berjanji seperti itu belum Pak? Jangan kita minta doang, ya Allah matikan saya dalam husnul khotimah, habis itu masih melakukan maksiat, habis itu masih lalai dalam kewajiban. Min alamatin nujhi fil bidayah, tanda seseorang selamat, senang, bahagia di hari akhir dalam kurung husnul khotimah adalah arruju ilallah fil bidayah, kembali kepada Allah pada waktu itu juga, pada menit itu juga, pada detik itu juga, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Mati kagak ditunda-tunda. Ya Masya Allah, susah emang Pak, susah. Kita terlalu banyak minta sama Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Habis minta kita masih lalai, kita masih melakukan maksiat. Itu maksud saya kalau kita pengen hari akhir kita bagus, udah detik ini, sekarang ini udah kita tinggalin itu semuanya. Emang buat apa kita beristighfar kepada Allah? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub. Minta ampun terhadap dosa. Setelah sholat, balik ke rumah atau balik ke jalan, keluar masjid, kita lakukan lagi maksiat lagi. Kita udah diampuni di masjid Pak ya. Kita di masjid diampunin, kita udah istighfar, pasti itu pasti diampunin. Sampai di jalan kita melakukan maksiat, atau di rumah kita melakukan maksiat, kita mati di rumah, kita mati di jalan, ya mati dalam keadaan maksiat. Jadi ketika kita udah istighfar, astagfirullahaladzim, udah sampai kita mati, istighfar itu kita bawa. Itu Pak, emang sulit ya, sulit seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar istiqomah kita kerjakan, ya nggak ada yang sulit.
Itu emang ya begitulah. Min alamatin nujhi fil bidayah bin nihayah arju'u ilallah fil bidayah. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menyatakan dalam sebuah kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamuru bil insan minal a'mar, itu qalu aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kebanyakan orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah nih, Pak. Orang yang dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khatimah, mayoritasnya siapa aja? Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah, orang yang gampangin sholat. Udahlah nanti aja lah, masih tanggung, ini kerjaan lagi banyak-banyaknya gitu ya. Jam 12 azan zuhur misalkan, nanti ajalah saya lagi kerja, tanggung, ntar sholatnya jam 12 seperempat, jam 12:05 meninggal. Gimana Pak? Berarti meninggal dalam keadaan menunda ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah ya kayak gini. Kalau kita pengen husnul khotimah, udah detik itu, menit itu, udah kerjakan kebaikan. Kalau kita masih melakukan keburukan, berarti apa? Berarti kita nggak berharap husnul khotimah. Kebaikan-kebaikan kepada Allah berupa kewajiban ataupun kebaikan-kebaikan kepada makhluknya berupa jiwa sosial, muamalah yang baik kepada sesama manusia. Al-mutahawinu bis sholat, sholatnya kita benerin Pak ya. Alhamdulillah kita berjamaah sholatnya. Itu kenapa sholat itu menjadi tanda orang yang husnul khotimah, rajin dalam sholat itu. Kenapa? Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-sholatu. Yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba adalah sholat Pak. Allah itu enggak nanya pas kita mati nanti di yaumul hisab, enggak ditanya ini itu enggak. Yang pertama ditanya itu adalah sholat kamu gimana, bener enggak? Gimana sholat kamu, tepat waktunya enggak? Suka melalaikan sholat enggak? Fa'in saluhat, kalau sholatnya benar, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan dia akan selamat. Beruntung di dunia, selamat nanti di akhirat. Itu jaga sholat Pak, jaga sholat. Kita minta tolong kepada yang lain nggak bisa Pak. Nggak bisa, yang lain juga butuh pertolongan. Kita minta tolong kepada makhluk selain Allah, makhluk itu butuh kepada pertolongan, butuh tempat bersandar. Kita nyender misalkan sama bos kita juga butuh. Jangan disangka, Bapak misalkan punya bos, punya atasan, saya pokoknya kemana-mana hanya bersandar kepada atasan saya. Atasan Bapak juga bersandar kepada yang lainnya. Berarti apa? Kita bersandar kepada yang lemah. Gimana caranya supaya kita benar-benar kokoh? Kita bersandar kepada yang tidak butuh kepada apa-apa. Yaitu apa? Bersandar kepada Allah. Itu sholat. Wasta'inu bis-sabri sholat, ya kan? Sholat, minta tolong, sholat, pakai sholat. Nah itu, jadi sholat yang pertama nanti akan dihisab al-mutahawinu bis sholat. Faqad aflaha wa anjah, kalau kita benar-benar sholatnya. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya kagak bener, sholatnya dilalaikan, sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka faqad khaba wa khasira,
maka kita akan merugi dan kita akan sengsara nanti. Itu dilalaikan sholatnya nggak dikerjakan, atau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Itu Pak, al-mutahawinu bis sholat. Yang kedua, suul khotimah itu tandanya, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, itu adalah al-aqu liwalidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Mari Pak, kita yang punya orang tua kita, sering-sering orang tua tangannya dicium. Jangan rumah tetanggaan sama orang tua, bahkan rumah masih satu nempel sama orang tua, nyium tangan orang tua kayaknya males banget. Saya katakan Pak, yang paling mulia di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Setuju Pak? Setuju? Ada sahabat Nabi, ada murid Nabi namanya Alqomah. Alqomah itu setia ngaji sama Nabi, tapi durhaka sama orang tuanya. Mau meninggal kagak bisa-bisa. Kata Nabi, minta maaf dulu sama orang tuanya. Orang tuanya memaafkan, baru bisa tuh Alqomah meninggal. Itu yang deket sama Nabi, murid Nabi. Gimana kita? Karomahnya orang tua itu melebihi karomah seluruh wali yang ada di dunia. Bahkan melebihi itu tadi cerita Alqomah, Nabi yang kita cinta. Jadi tertutup itu pertolongan Nabi dengan doa orang tua. Tertutup semua Pak. Itu orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, ayo kita minta maaf sama orang tua, kita cium tangan orang tua, kita peluk orang tua itu dengan erat. Tertutup semua kebaikan kita kalau kita nggak deket sama orang tua, kalau kita durhaka sama orang tua. Yakin itu Pak, karena udah jelas Allah ridho kalau orang tua itu udah jelas. Berarti apa? Kita deket sama wali yang udah deket banget sama Allah pun, bahkan sama Nabi pun, itu tertutup keberkahannya kalau sama orang tua kita durhaka. Itu karena kuncinya adalah keridhaan orang tua. Orang tua udah meninggal gimana? Datengin kuburannya, bacain di situ surat Yasin, bacain zikir, tahlil dan lain sebagainya, doakan orang tua kita. Itu adalah aqu liwalidain, orang tua kunci keberhasilan. Pokoknya kita jangan berharap bahagia dunia akhirat kalau orang tua kita masih kita hinakan, apalagi orang tua kita durhakai. Jangan berharap dunia dan akhirat kita akan berkah, akan bahagia ketika orang tua kita menjerit kesakitan karena ulah kita. Itu Pak, jangan berharap Pak, nggak bakal berkah, nggak bakal hidup tenang kita dunia sampai kepada akhirat. Itu Alqomah contohnya, dekat banget sama Nabi. Kurang apa? Ya kan? Nabi makhluk manusia terbaik, tapi masih tertutup kalau sama orang tua kita kagak berbakti. Lalu itu Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah az-zulmu, zolim. Yang menyebabkan su'ul khotimah adalah zolim, berbuat aniaya kepada makhluk, kepada orang. Kita sering menghina, kita sering berlaku kasar kepada orang, itu bisa su'ul khotimah. Makanya kalau kita pengen husnul khotimah, perbanyaklah minta maaf. Jangan kita hanya istighfar kepada Allah saja, tetapi kita minta maaf juga kepada sesama, kepada orang yang kita zolimin, orang yang zolim. Yang keempat adalah al-mudminu li syurbil khamr, senantiasa minum arak, minum khamr, ini narkoba. Hati-hati itu Pak ya, banyak yang penyakit-penyakit seperti itu, narkoba. Jangan berharap husnul khotimah kalau masih gemar mengkonsumsi narkoba.
narkotika. Dan yang terakhir adalah orang yang murtakibul kabair walam yatubu, senantiasa berlaku dosa besar dan belum bertaubat, itu suul khotimah. Makanya kita banyak bertaubat. Itu 5 Pak ya. Jadi kata Sayyidina Athaillah, kalau kita pengen husnul khotimah, maka kita harus kembali kepada Allah mulai detik ini, mulai menit ini, ketika pesan-pesan Ibnu Athaillah ini kita dengarkan. Kalau kita nggak pakai, terus-terusan kita terbuai Pak. Nanti ajalah. Saya mau jadi orang benernya kalau udah umur 60 tahun, kalau udah umur 50 tahun, ya kan, nanti ajalah kalau saya udah pensiun baru saya pengen rajin ke masjid. Emang ada yang menjamin kita pensiun kita masih hidup? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang menjamin kehidupan kita nambah 1 detik? Nggak ada. Sekarang jam 6 kurang seperempat, kurang 20 menit. Ada yang menjamin 5 menit yang akan datang kita masih hidup? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya jadi sekarang detik ini kata Ibnu Athaillah, udah arruju ilallah, kembali kepada Allah. Maksud apa kembali kepada Allah? Perbaiki hubungan kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajibannya, perbaiki hubungan kepada makhluk, jangan berbuat zolim. Bidayatul muridi minal umumi li ziyarati hali wusulihi. Bidayatul murid, awal dari murid, orang yang menuju kepada Allah, minal umumi, secara umumnya, li ziyadati hali wusulihi, karena bertambah tingkah wusulnya. Ini awal mula untuk seorang murid pengen menuju kepada Allah, pengen dekat kita kepada Allah adalah wusulnya kita, sampainya kita kepada Allah. Faman sohaha bidayatuhu birruju ilallah, barang siapa yang benar awalnya, detik ini, menit ini kita benar. Jadi yang namanya awal itu mah bukan pas waktu dilahirin, bukan. Awal itu ya pas kita mendengarkan kebaikan, kita lakukan, istiqomahkan, kita jangan tinggalkan. Itu awal kita berarti. Kayak sekarang ini, mudah-mudahan kita semuanya mulai detik ini, menit ini, senantiasa melakukan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, dan kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Mulai detik ini, mulai menit ini. Nah, ini namanya bidayah. Ini namanya awal kita. Nah, dengan cara apa kembali kepada Allah? Dengan cara tawakuli, dengan cara tawakal kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah. Dengan semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita laksanakan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Setelah itu kita bertawakal. Udahlah, haula wala quwata illa billah. Gak ada daya kita, gak ada upaya kita. Semuanya kita serahkan. Saya udah melakukan ibadah, saya udah melakukan kewajiban, semuanya saya serahkan kepada Allah. Allah yang Maha memberikan saya. Saya dikasih umur panjang, saya dikasih sehat, saya dikasih rezeki, itu urusan Allah. Urusan saya mah ibadah, menjalankan kewajiban-kewajiban. Itu tawakal, itu bidayah. Itu wal isti'anatu bihi, memohonkan pertolongan kepada Allah. Itu bidayah, diisi dengan tawakal, diisi dengan kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu tadi dengan cara apa? Wasta'inu bisobri sholat. Benerin sholat kita, bersabar. Dapat musibah, benerin sholat kita, bersabar. Dapat ujian, benerin sholat kita, bersabar. Itu isti'anah.
Itu bidayah awal mula kita ya seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi jangan kita selalu ngeluh sama Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Kita lihat, cek sholat kita udah seperti apa. Ya sholatnya masih begitu. Ya kan, kewajiban-kewajiban masih lalai kita kerjakan. Kita minta, yang ada minta mulu sama Allah. Itu kata Allah, banyak minta mulu. Ya kan, ibadahnya kapan, kewajibannya kapan kita kerjakan. Itu jadi dengan tawakal kembali kepada Allah, kita lakukan perintah Allah, lalu kita tawakal pasrahkan semuanya kepada Allah, dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Itu selanjutnya penutup kata Ibnu Athaillah masih mirip-mirip ini dengan yang sebelumnya tadi. Tanda bahagia di hari akhir atau husnul khotimah adalah kembali kepada Allah pada permulaannya. Selanjutnya kata Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah ini baru. Kalau tadi pendekatannya di awal. Kita pengen akhir yang bagus, maka awal harus. Kita pengen mendapatkan, kita nanam pisang, pengen pisangnya yang bagus, maka di awal itu harus kita pupuk dengan benar, kita rawat. Nanam apapun itu harus kita rawat, benar-benar kita pupuk. Enggak ujuk-ujuk itu pun bagus buahnya, nggak ujung-ujung itu pun enak buahnya, kalau dari awal kita nggak pupuk, kita rawat dengan benar, nggak bisa. Itu di awal pendekatannya. Sekarang kata Ibnu Athaillah pendekatannya di akhirnya, man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang bersinar, yang terang, bidayatuhu permulaannya. Sekali lagi saya bilang, permulaan itu kapan? Di Masjid Abu Barokah hari Minggu jam 6 kurang seperempat. Ini bidayah kita Pak ya. Kalau sekarang kita kagak bener, ya Allah alam, nggak tahu, karena kan kita nggak tahu kita mati kapan, ya kan. Man asyraqat bidayatuhu, ketika awalnya bersinar, asyraqat nihayatuhu, maka akhirnya pun akan bersinar, ujung akan bersinar. Ketika sekarang jam 6 kurang seperempat di Masjid Al Mubarakah kita bersinar, dari sekarang sinar itu jangan kita matiin. Kita udah dapat hidayah, udah dapat taufik dari Allah untuk melakukan kebenaran, kebaikan, kewajiban-kewajiban, itu sinarnya jangan kita matiin. Terus kita bawa sampai kapan? Sampai barzakh, sampai akhirat. Bawa itu Pak. Pegang terus lampu penerang yang telah Allah berikan sekarang di masjid ini jam segini. Berarti apa? Dari sekarang udah maksiat tinggalin, udah rajin ngaji, Qurannya dibaca Quran, ya kan ya. Sholatnya, sunnahnya, semuanya, zikirnya, sholawatnya, apapun itu. Dosa-dosa sama orang tua minta maaf, sama tetangga, sama saudara minta maaf. Mulai dari sekarang, detik ini. Man asyraqat bidayatuhu, bersinar di awal, asyraqat nihayatuhu, bersinar sampai akhir, sampai barzakh di kubur kita bersinar, sampai kita nanti bersama orang-orang yang bersinar, Rasulullah SAW dan ulama-ulama terdahulu nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak, mari sama-sama mulai detik ini, menit ini, di sini kita ikrar berjanji kepada Allah, kita lakukan kewajiban-kewajibannya, tinggalkan larangannya, kita perbaiki hubungan kepada manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah taklim kita pada pagi hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk dua orang penanya. Karena waktu yang singkat, silahkan. Silakan. Silakan.
Ada lagi ingin bertanya, silakan. Nggak ada? Ya, kayaknya cukup, Kiai. Ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maafkan ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'un sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'a wa alihi wa sahbihi dhawi siyadah wa sayyidina Abil Abbasil Khadir Balil Malkan alaihi salam mutil istiqamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.